Oke, sekarang kita masuk ke overflow, ya, overflow. Ya, ini konsepnya agak sedikit kalau nggak kurang pemahaman terkait carry, nanti akan menganggap bahwa overflow itu hampir sama kayak carry, gitu ya. Tapi secara prinsip memang sama gitu, tapi dia, eee, ada perbedaannya dengan carry. Bedanya apa gitu ya, kalau carry tadi mana ya carry ya, coba ke bawah, carry. Nah, carry akan bernilai 1 atau 0 itu karena, kita melihatnya carry itu dengan bilangan positif dan negatif. Tuh, laptop saya nge-hang ini. Waduh, bentar, nge-hang dia. Pusing dia. Iya, ternyata mau ngeblok. Jadi kalau carry itu terjadi ketika bilangan itu kita lihat sebagai bilangan positif semua, gitu ya. Jadi mana ya urutan bilangan. Jadi, ketika kita melakukan operasi carry, dengan bilangan positif semua, ketika bilangannya melebihi digit 7, maka dia akan menghasilkan carry, gitu ya. Tapi belum tentu dia akan menghasilkan overflow. Overflow itu kalau kita melihatnya dari bilangan positif negatif ini. Ini adalah untuk indikator overflow, gitu ya. Maksudnya overflow gimana gitu kan? Misalkan di sini yang sederhana aja tadi. Saya pindah aja lah di bagian sini supaya lebih kelihatannya. Mana ini? Satu lagi aja. 0000001 ini, yang saya contohkan 3 bit ya. Karena, yang lebih sederhana. Nanti mungkin untuk latihan-latihan ya mungkin lebih tinggi lagi bitnya. Ujian nanti 32 bit gitu ya. Ayo puyeng nanti. Ya. Tadi disampaikan ini bisa kita lihat dari positif semua. Positif semua berarti ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tapi kalau kita lihatnya sebagai positif dan negatif, ya, garis batasnya ini. Ini berarti 0, 1, 2, 3, kemudian yang bawah ini min 4, min 3, min 2, dan min 1. Jadi disampaikan di sini carry itu terjadi ketika bilangannya lebih dari 7. Jadi jumlah-jumlahan ngitung hasil penjumlahannya lebih dari 7, maka dia akan menghasilkan yang namanya carry, kan gitu. Jadi kayak tadi misalkan 2 tambah 6, 2 tambah 6 kan logikanya jadi 8 ya. Karena 8 lebih dari angka 7, maka dia akan menghasilkan carry yang bernilai 1. Misalkan. Kemudian 3 tambah 6 nih, 3 tambah 6. Dia juga akan menghasilkan carry yang bernilai 1. Kenapa? Karena 3 tambah 6 9. 9 itu sudah lebih dari bilangan maksimal dari biner 3 bit ini, yaitu 7, gitu kan. Jadi carry itu akan terjadi ketika hasil penjumlahannya melebihi bilangan maksimum dari, biner positif, ya. Nah, kemudian kalau overflow itu terjadi ketika hasil penjumlahan itu melebihi biner positifnya atau biner negatifnya. Sebagai contohnya ini misalkan, 1 ditambah 2, kita bicara, desimal dulu aja ya, 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. Ini positif, ini hasilnya juga masih ada di zona positif, kan ini, ya kan? Bilangannya kan 0 sampai 3. Jadi 1 tambah 2 hasilnya 3. Ini maka overflow-nya atau disingkatnya itu lambangnya V, itu berarti 0. Nah, kemudian kapan dia menjadi 1? Ketika hasil penjumlahannya berarti lebih dari 3. Jadi kalau lebih dari 3, maka overflow-nya 1. Jadi misalkan, 2 ditambah 3 ini kan hasilnya 5 ya. Kalau pakai 3 bit ini, ya,
pakai 3 bit ini batasnya sebenarnya cuma 3 ini aja. Gitu. Artinya 5 itu kalau dibinarkan, itu nanti pasti akan masuk ke zona negatif ini. Ya kan? Kalau dibinarkan akan masuk ke zona negatif. Jadi kalau dibilang di sini nanti positif, ini ditambah positif, ini hasilnya malah jadi negatif, kan gitu. Ya kan? 2 ini positif, 3 itu positif, ya. 5 itu berarti di sini, ya, ini negatif. Gitu. Positif tambah positif jadi negatif. Maka dia baru overflow-nya menjadi 1. Demikian juga untuk penjumlahan bilangan minus, gitu ya. Misalkan di sini min 3 ditambah min 2 lah ya, sama ya. Ini kan harusnya jadinya 5, gitu ya. Nah, sedangkan 3 bit itu maksimal sampai minus 4. Artinya kalau minus 5 itu berarti naik ke atas ini, ke sini nanti. Kita coba buktikan aja nanti ya. Nah, kalau seperti ini berarti kan ketika naik ke atas di sini, ya, maka ini berarti hasilnya positif, ini negatif, tapi hasilnya positif, gitu ya. Sehingga dia overflow-nya menjadi 1. Kita coba aja buktikan. Kita mulai dari yang ini aja. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3 dengan 3 bit ya. Berarti 001 ditambah 010 kita jumlah. Ini kan berarti 011. Ini di sini positif, ini di sini positif, ini di sini positif. Artinya ini overflow-nya sama dengan 0. Karena tidak masih semuanya masih dalam zona positif semua. Gitu ya. Nah, kemudian yang sekarang yang 2 tambah 3 ini ya. 2 tambah 3. Sekarang kita coba menghitung 2 tambah 3 ini. 2 itu berarti 010, 3 itu 011. Kita jumlahkan. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0 nyimpan 1, 1 tambah 0 berarti 1. Di sini kita lihat gitu. Ini adalah positif, ini adalah positif ya. Kita lihat binar depannya. Tapi hasilnya itu adalah negatif. Sehingga di sini overflow-nya sama dengan 1. Kenapa bisa menjadi negatif? Karena tadi bilangan positifnya sebenarnya maksimal cuma sampai 3. Sehingga kalau hasil penjumlahannya lebih dari 3, otomatis dia menjadi overflow. Gitu ya. Sehingga istilahnya overflow sama dengan 1. Kemudian yang sekarang negatif nih. Ya. Negatif 3 berarti ini binarnya. 101. Ini. 101 ini adalah negatif 3 ya. Kemudian ini negatif 2 berarti 110. Negatif 2 itu 110. Kita jumlahkan. 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1 tambah 1, 0 nyimpan 1. Ini jadi carry, bukan overflow. Ya, sekarang kita lihat overflow-nya dari tandanya ini. Ini positif, ini ini negatif. Ini negatif, yang ini negatif, yang bawah ini hasilnya positif. Ada perubahan tanda di sini. Sehingga ini V sama dengan 1. Gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda antara istilah overflow dengan istilah carry. Nah, kalau contohnya di sini misalkan ini kok bisa naik ya. Nah, kalau di sini tadi, di sini, ini V-nya sama dengan 1, tapi carry-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak nyimpen 1 di depan. Tapi kalau ini, ya kebetulan aja gitu, overflow-nya sama dengan 1, carry-nya juga sama dengan 1. Gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda konsep overflow dengan konsep carry. Walaupun sama-sama mereka mengistilahkannya kelebihan.
kelebihan penjumlahan gitu ya. Bedanya kalau carry itu kelebihan penjumlahan untuk bilangan positif semua gitu ya. Tapi kalau kalau overflow itu untuk bilangan positif dan negatif gitu ya. Pak mau tanya. Ya. Kalau misalkan biner satunya itu kan kalau tadi overflow tuh kalau misalkan depannya dua-duanya 0, terus sedangkan hasilnya itu depannya 1, itu kan overflow-nya 1. Ya, betul. Nah, kalau misalkan dari penjumlahannya depannya 1, terus satu lagi depannya 0, itu Ya. nentuin overflow-nya gimana? Oke. Kalau depannya 0, oh ya, saya lupa menambahkan yang itu ya. Terima kasih, Mas. Ya. Oke. Kalau kasusnya sudah beda tanda dari awal, ya, misalkan di sini positif, satunya negatif, misalkan, itu pasti tidak akan terjadi overflow. Kenapa? Karena angkanya pasti akan di antara bilangan itu. Jadi gampangannya, misalkan tadi ini ya, misalkan ini 2 dengan 5, ya. 2 tambah 5 gitu ya. Coba saya contohkan. 2 ditambah 5. 2 itu 010, 010, kemudian 5 itu adalah 101, 101. Ketika dijumlahkan, maka dia hasilnya adalah 111 kan gitu. Di sini ini positif, ini negatif, hasilnya pasti akan ada di antara positif atau negatif. Jadi di sini pasti ya kalau nggak negatif positif, maka pasti kesimpulannya ini overflow sama dengan 0. Jadi kalau kita operasikan bilangan itu positif dan negatif, ya pasti tidak akan overflow. Overflow hanya terjadi ketika ada dua tanda yang sama, ya, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, ini ya, ini positif dengan positif atau negatif dengan negatif, tetapi hasilnya itu bukan positif atau negatif itu sendiri. Hasilnya berubah tanda. Itu baru dia menjadi overflow. Tetapi kalau sudah ada perbedaan tanda dari awal, itu pasti tidak akan terjadi overflow. Itu ya Mas, paham nggak? Paham, Pak. Ya.